Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda masih bersama kami dalam program acara Berendo dan masih membahas tema Sumbang Saran Pemilu 2024. Dan berkaitan dengan Sumbang Saran, Pak Enggi maksud saya. Jadi kalau kita bicara soal Sumbang Saran, mungkin pemanfaatan dari media sosial ataupun teknologi saat ini mungkin masyarakat sudah dapat memberikan saran dan juga masukan gitu ya berkaitan dengan demokrasi kita saat ini melalui media sosial. Nah, kalau dari KPU sendiri sebagai penyelenggara untuk Sumbang Saran di media sosial ini seperti apa? Apakah ada wadah juga yang disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara saat ini? Ya, kami KPU Kota Bengkulu punya media sosial tersendiri ya, seperti disampaikan tadi kami punya web di kpukota-bengkulu.co.id ya. Lalu kami juga punya media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram maupun Twitter, alamatnya di KPU Kota Bengkulu. Seluruh masyarakat yang mempunyai informasi atau saran atau hal-hal yang sesuatu yang ingin disampaikan bisa langsung ke media sosial kami atau bisa saja langsung ke kantor KPU Kota Bengkulu di Bentiring atau bisa menyampaikan juga saran masukan kami di jajaran ad hoc kami ya di setiap kecamatan, di 9 kecamatan dan 67 kelurahan ada badan ad hoc kita PPK dan PPS. Kami membuka seluas-luasnya apapun di setiap tahapan KPU Kota Bengkulu supaya menjadi lebih baik, terutama pada tahapan yang sedang berjalan ini yaitu adalah pemutahiran daftar pemilih ya. Kami berharap walaupun panitia kita sudah bekerja maksimal memutahirkan by name warga Kota Bengkulu, tapi namanya warga daftar pemilih itu kan sifatnya dinamis ya. Selalu saja bergerak dari hari ke hari. Ada yang lahir, ada yang sudah 17 tahun, ada yang sudah meninggal, atau misalnya TNI Polri. Kami tetap membutuhkan masukan supaya nanti daftar pemilih kita itu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi memang untuk masyarakat yang ingin memberikan sumbang saran juga bisa gitu ya melalui media sosial tentunya di penyelenggara KPU itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Asep sendiri, bagaimana Pak untuk sumbang saran mungkin ya berkaitan dengan pemilu kita saat ini dan pesta demokrasi yang kita lakukan di 2024 nanti? Ya, saya kira kalau secara teknis gitu ya, kalau kerja KPU itu kan sudah baku kan ya, sudah ada rambu-rambu undang-undangnya dan sebagainya. Nah, yang mungkin maksudnya nanti sumbang saran barangkali juga adalah aktivitas real di masyarakat seperti apa. Kan intinya banyak hal-hal yang kemudian yang tanpa diperhitungkan sebelumnya kok demikian kan itu ya. Seperti misalnya katakanlah kalau kita mengaca ke 2019 dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga gitu. Dan saya yakin KPU mulai dari pusat sampai daerah mengantisipasi apa saja sih seperti itu kan itu ya. Nah, namun juga harus dipahamkan bahwa profesionalitas dari KPU itu juga sering dipertanyakan gitu ya. Ya misalnya ya ini dalam satu obrolan warung kopi lah gitu ya. Pak, nggak mungkin lah katanya kalau kami itu ada kecurangan, gitu ya, karena dipelototi oleh ini. Nah, terus di mana kecurangannya? Wah, itu di pusat juga, kan padahal gitu. Artinya kan ada katakanlah asumsi-asumsi yang memang belum tentu benar kan itu ya. Barangkali ada kasus-kasus yang memang betul-betul ada kesalahan penulisan dan sebagainya kan itu ya. Itu kan banyak kasus itu kan diverifikasi dan sebagainya. Tapi yang menarik seperti itu kan. Dan saya melihat militansi relawan itu luar biasa di 14 itu. Seperti tadi Mas Anggi katakan, sehingga kita betul-betul sangat bangga ya gitu dengan keberhasilannya kan itu. Tapi juga dengan pengorbanan itu yang mudah-mudahan ke depan itu tidak akan terulang lagi gitu. Artinya di sini masyarakat juga mulai gitu ya ikut senang terlibat. Ini loh ruang kita kan ini. Tinggal barangkali kualitas pemilu terutama yang menjadikan katakanlah minusnya itu
itu kan masih banyaknya dan itu diakui gitu dari money politik itu gitu ya. Dan itu kita tidak bisa katakanlah menafikan ada hal ini loh. Artinya ini masih sesuatu menjadi apa ya, menjadi PR kita. Dan saya yakin ke depan juga ini tidak bisa diberantas tanpa kesadaran masyarakat, kan kira-kira. Ini faktanya. Seperti tadi kategori ini memang itu masih berjalan, kan gitu kan ya. Karena bagaimanapun ya tadi nuansa itu yang dilihatkan. Artinya tidak paham bahwa suara saya itu akan mempengaruhi 5 tahun kehidupan saya ke depan. Nah, yang mereka pahami kebanyakan apa pentingnya sih? Nyoblos si A si B sih sama aja. Kan itu kan. Apa efeknya terhadap kehidupan saya kan enggak. Seolah-olah itu kan intinya. Tapi pada intinya pada saat memang sudah berjalan waktunya setelah terpilih justru masyarakat mengkritisi gitu ya. Ini menjadi hal menarik pada saat disuruh memilih masyarakat tidak mementingkan dan tidak memahami hal itu, tetapi justru pada jalannya ini sepertinya. Dan mungkin kalau dari pengurus sendiri atau penyelenggara, maksud saya penyelenggara KPU sendiri melihat perjalanan demokrasi kita atau proses dan tahapan untuk demokrasi atau pesta demokrasi nanti di 2024 seperti apa sih yang diharapkan untuk agar demokrasi kita berjalan aman dan juga nyaman khususnya saat ini? Ya, kami tentu ya sebagai penyelenggara yang dibebankan penyelenggaraan secara teknis, kami berharap mulai dari kami dulu dalam penyelenggaraan ini prosesnya bisa aman, lancar dan minimalisir hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Asep sebagai akademisi tadi. Lalu yang kedua terkait dengan demokrasi bukan hanya untuk penyelenggara saja, karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kota, untuk provinsi, untuk kita skala nasional. Saya berharap memang untuk seluruh warga Kota Bengkulu khususnya bisa meringankan langkahnya untuk tanggal 14 Februari 2024 ini untuk meluangkan waktu seluas-luasnya untuk datang ke TPS memilih siapa yang menurut pemilih kita yang paling layak untuk dijadikan sebagai pasangan calon presiden, DPD, DPRD provinsi, DPR RI dan DPRD kota. Oke, baik, terima kasih Bang Gi. Boleh disampaikan sedikit Pak Asep terkait dengan harapan khusus untuk demokrasi kita di 2024 nanti? Oh iya, saya kira sedikit ya, bahwa kita masyarakat semua kita Indonesia itu harus memaknai dan memahami bahwa demokrasi adalah sebagai eksistensi kedaulatan kita dalam bernegara, dan ini adalah luar biasa maknanya. Untuk itu gunakan momentum ini sebaik-baiknya, kan? Jangan dianggap ini hanya hal sepele 5 tahunan, prosesi 5 tahun. Oh tidak, ini adalah pengakuan negara terhadap kita sebagai warga negara, kan ya, yang menentukan dan kita dinyatakan berdaulat untuk kehidupan bernegara. Sehingga saya sepakat ajakan dari KPU, ya mari kita sama-sama. Dan mudah-mudahan ke depan saya yakin akan selalu kualitas kita makin meningkat, baik dari penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat, dan mudah-mudahan juga kesadaran masyarakat kita lebih meningkat lagi. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Asep sudah hadir. Terima kasih Pak Gi sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbincang pada sore hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni Sumbang Saran Pemilu 2024. Mari bekerja sama kita baik sebagai penyelenggara dan juga kita sebagai masyarakat dan juga partisipan untuk mewujudkan pemilu yang aman dan juga nyaman khususnya. Akhirnya saya Friko Zuhri mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan setelah ini Anda menyaksikan Bengkulu Project. Terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin namun jadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah
ku miliki cinta seperti ini lagi. Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar